Pada hari ini kita lanjut di video kita untuk membuat 10 menit pertama belajar ngonten, belajar ngomong, berani mulai. Apa yang diomongkan yang penting ngomong. Cerita apa saja yang penting kita belajar untuk ngomong selama 10 menit. Oke teman-teman. Di sini saya tanpa teks ya, karena kita dari awal itu belajarnya ngomong tanpa teks. Dan kita akan berbicara apa yang kita ingat dan kita akan berbicara apa yang kita tahu. Nah, di sini mumpung saya mengetahui tentang beberapa cerita dalam kehidupan itu yang ingin saya ceritakan. Jadi, dalam membuat sebuah konten itu sebenarnya kita tidak harus terpaku pada teks atau apapun itu. Jadi, apa yang kita pikirkan itu yang kita sampaikan. Nah, ini kan kita video dalam membuat video ini kita kan belajar ya dari awal. Nah, dari awal kita ada step by stepnya ya. Ketika kita sudah berapa menit kita membuat, kemudian kita harus berani dulu kita membuat video, ngomong dulu. Yang penting ngomong, ngomong apa saja itu tidak penting, yang penting kita ngomong. Nah, selanjutnya durasi. Kita sudah mencapai pada durasi awal kita itu 1, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Nah, sekarang kita sampai di posisi 10 menit kita berbicara ya tanpa teks, kita bercerita entah apapun itu. Yang nantinya ini akan membuat pola cara berbicara kita itu semakin baik, kemudian cara intonasi dalam kita menyampaikan itu baik. Ini yang saya inginkan. Nah, ini kan saya yang belajar, mungkin nanti bisa juga ditiru oleh teman-teman semua yang menjadi inspirasi buat kita semua. Karena kita di sini proses dari pembelajaran sehingga apa nanti yang kita sampaikan itu yang penting tidak menjatuhkan orang lain, tidak menghina, dan tidak berbuat sesuatu hal yang mungkin di luar batas. Jadi kita hanya bercerita di tema kita untuk membuat sebuah konten gitu. Nah, teman-teman, ada sebuah perjalanan ketika kita seorang rantau ya. Kita berbicara tentang rantau karena saya beberapa kali itu duduk bersama anak-anak rantau yang ada di Jawa. Jadi orang-orang yang merantau dari Sumatera, yang baik itu Sumatera Utara itu Medan ya. Ada yang di Sumatera Barat, Padang, ada yang di Sumatera Selatan, Palembang dan sebagainya di sekitar situ ada Riau, Kepulauan Riau dan sebagainya. Mereka merantau di Pulau Jawa untuk apa? Untuk sebuah pendidikan. Nah, teman-teman, apakah di Sumatera itu tidak ada pendidikan, tidak ada kampus? Banyak gitu. Jadi mulai dari kampus, dari pondok pesantren juga ada itu. Tapi kenapa dari teman-teman kita itu mondoknya, kemudian kuliahnya di Jawa? Ini ada beberapa alasan ketika mereka berada di Jawa itu adalah untuk mencari sebuah pengalaman. Jadi pengalaman itu yang paling penting ya teman-teman. Jadi bukan di mana kita selama di Indonesia kan sama saja, mau di Sumatera mau di Jawa kan sama Indonesia, tetapi pengalaman itu yang paling berharga satu. Ketika kita berada di luar daerah kita, kita ngampus misalnya di Pulau Jawa. Nah, ini kita akan mendapat sebuah pengalaman baru, cara berorganisasi baru ketika di Jawa itu seperti apa. Kemudian dari karakter orang-orang di Jawa itu seperti apa. Kemudian di lingkungan itu seperti apa, budayanya kita juga tahu. Nah, itu yang kita pelajari ketika berada di sini. Selain itu, kalau mata pelajaran kan tergantung kampusnya lah. Mungkin kalau misalnya kampus negeri atau kampus yang uh, lebih tinggi itu kan ada beberapa fakultas yang menyediakan tentang jurusannya, jurusan yang mungkin di kampus-kampus lain tidak ada. Nah, anak-anak rantau itu kalau saya lihat ini sangat luar biasa ya teman-teman. Mereka mampu meninggalkan lingkungannya, mampu meninggalkan tempat tinggalnya, orang tuanya terkhusus di rumah, keluarganya untuk berada di suatu tempat yang mana itu jauh sekali. Kalau kita bandingkan ya antara orang-orang yang sudah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa dikatakan merantau lah, kepada orang-orang yang mungkin hanya berdiam diri di satu tempat, ini lebih pengalamannya jauh lebih banyak orang-orang yang merantau ya dari segi mentalnya. Karena gini teman-teman, bukan saya membandingkan ya, tapi ini saya pernah menduduki antara orang-orang yang ini sama yang ini. Jadi tidak bisa juga kita mau debat gitu. Saya misal ya biarin aja gitu. Karena mereka emang gitu, emang orang-orang yang merantau itu kuat mentalnya gitu. Kuat mental dalam arti mereka akan bertahan hidup sendiri tanpa orang tua misalnya.
kecuali misalnya setiap bulannya, setiap minggunya ditransfer oleh orang tua. Nah, itu beda lagi. Ini yang saya maksud adalah orang-orang yang tanpa dari bantuan orang tuanya. Jadi mereka itu pure dari kerja, kemudian sambil mondok ada kan, kemudian kerja sambil kuliah. Nah, ini mereka yang sudah terlatih di dalam sebuah kehidupan. Karena ketika mereka di dalam kos, kemudian mereka bisa bertahan hidup, masak sendiri, nyuci sendiri, kemudian kalau misalnya sakit, sakit dia obati sendiri. Karena apa? Anak-anak rantau itu biasanya tidak mau memberitahu orang tuanya tentang keadaannya. Kalau misalnya dia lagi dapat hadiah, lagi dapat juara, lagi berprestasi, kemudian lagi senang, itu biasanya dibicarakan kepada keluarganya. Tetapi ketika sedih, ketika habis uang, bingung mau minjam kemana, kemudian mau makan apa, ini mereka tidak akan cerita. Ketika sakit dia diam saja. Jadi dihadapi sendiri bagaimana eh, situasi pada saat itu tuh bisa dituntaskan sendiri seperti itu. Nah, ini yang saya salut kepada anak-anak rantau itu. Selain itu, anak rantau itu juga sudah terbangun sosialnya. Mereka mudah untuk bergaul kepada siapa saja. Contohnya gini, ada beberapa anak rantau itu kan mengikuti beberapa komunitas itu yang ada di Jawa khususnya itu ada kalau yang di Lampung misalnya Sapulidi, ada yang di Palembang Ampera, yang di Riau ada juga. Pokoknya ada komunitasnya sendiri sehingga mereka dengan sama-sama anak-anak Lampung misalnya Palembang bersatu kemudian membuat suatu agenda kegiatan setiap minggunya rutinan setiap bulannya mereka laksanakan. Nah, kemudian mereka juga membuat agenda-agenda untuk kemasyarakatan yang ada di sini gitu. Nah, begitu kalau anak-anak rantau gitu ya, saya salut sekali dengan pola bertahan hidupnya mereka gitu. Nah, mereka yang dari awal sudah niat, ini yang harus diluruskan gitu. Ada beberapa emang anak rantau itu yang dari awal itu niatnya ke Jawa itu menuntut ilmu, ada yang mondok, kuliah, ada yang juga khusus kerja. Nah, ada juga yang mungkin terbawa dari awal itu anak mami ya, sehingga apa-apa dari keluarganya nanti ketika di Jawa tidak betah. Saya pernah menemui teman-teman. Jadi anak kuliah yang biasanya tergantung kepada orang tua, tiap hari teleponan, kemudian minta kiriman dan sebagainya. Akhirnya ketika berada di zona yang tidak nyaman, entah itu perkampusan, perkuliahan yang mereka mendapatkan beberapa tugas akhirnya tidak betah pindah lagi ke kampusnya sampai kepada pulang. Begitu juga kalau anak-anak pondok yang tidak terbiasa pada kehidupan yang ada di dalam pondok itu kan sangat ekstrim ya. Karena apa? Perubahannya itu praktis gitu. Karena kalau di rumah semua disiapkan, ini disiapkan. Kalau di pondok tidak. Ini kalau di pondok-pondok yang tidak menyediakan laundry, ya orang tuanya juga pas-pasan dan sebagainya. Tapi walaupun pas-pasan kan kalau di rumah kan biasanya kalau masak, nyuci itu kan disediakan ya. Tapi kalau misalnya di pondok kan tidak gitu, harus sendiri gitu, harus mandiri gitu, tidak boleh malah menyusahkan teman yang lain. Kita harus hidup mandiri, harus nyuci sendiri. Tapi kalau masak biasanya ada beberapa pondok itu yang sudah menyediakan makanan untuk anak-anak santri. Nah, teman-teman dimanapun berada, ini untuk anak-anak rantau bahwa kita sebagai anak rantau lah yang saya bisa memahami teman-teman rantau, anak-anak rantau itu luar biasa yang dapat bertahan hidup di posisi yang sangat memprihatinkan. Terkadang kita yang orang biasa itu tidak mengetahui. Nah, ketika mereka di momen-momen tertentu, inilah kesedihan kadang saya juga ikut tersedih gitu. eh, di bulan-bulan tertentu ya, biasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu biasanya itu kan buka bersama, kemudian sahur bersama kepada orang tua. Tapi ketika di rantauan itu tidak bisa sahur dan buka bersama. Sama juga halnya seperti Lebaran. Ini yang menjadi momen yang paling indah itu ya. Ketika di Lebaran itu biasanya di takbiran gitu ya, Allah Akbar, Allah itu malam takbiran. Nah, ini momen yang paling sedih saya
ketika rasakan anak-anak rantau ini seperti itu, karena mereka momen-momen seperti itu harus kumpul ke orang tua. Ada yang beberapa tahun tidak pulang, 1 tahun 2 tahun sampai ada 5 tahun, bahkan ada yang saya nemui 10 tahun belum pulang. Ini luar biasa ya. Oke, karena sudah 10 menit, kita nanti akan sambung di episode selanjutnya. Target kita 10 menit untuk konten sudah selesai, dan kita terus untuk membuat suatu kemanfaatan bagi kita dan orang lain. Berani mulai, berani bercerita, berani untuk menyampaikan isi otak ya. Oke, salam sukses, salam sehat.